Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 2 BPKP Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI di Serang. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adrian Triyaka Surya, NIM 1905267. Perkenalkan, nama saya Isa Kurnia Indah Azahra dengan NIM 1909236. Nama saya Nur Hasna Zafira, NIM 1904380. Perkenalkan, nama saya Syarul Fajra Amelia dengan NIM 1905655. Bagaimana teman-teman, sudah pada kenalkan dengan kami? Nah, pasti kalian penasaran kan apa saja yang akan kami bahas dalam video kali ini? Tentunya kami akan membahas tentang apa itu pengertian peserta didik, pengertian pengelolaan peserta didik, hingga ruang lingkupnya. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai yuk bahas materinya. Pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 dinyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian ada juga menurut Mustari 2014, dia berpendapat bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang dia terima dari pendidiknya. Dan yang terakhir itu ada pendapat dari Jamarah 2005, dia berpendapat bahwa peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh baik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah individu atau orang yang berusaha meningkatkan kemampuan dirinya baik kemampuan akademik maupun kemampuan non-akademik. Jadi jauh lebih baik lagi. Pengertian pengelolaan peserta didik. Jadi pengelolaan peserta didik ini merupakan suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah dari mulai dia masuk sampai dia lulus. Manajemen atau pengelolaan peserta didik ini merupakan kegiatan yang memberikan layanan memusatkan perhatian pada pengaturan, pada pengawasan dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas ya. Jadi dalam ruang lingkup sekolah gitu, seperti pengenalan, pendaftaran dan pelayanan individual. Kemudian manajemen atau pengelolaan peserta didik ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa tersebut, mulai dari perancangan, penerimaan, pembinaan, dan juga segala sesuatu yang berkaitan pokoknya dengan peserta didik di sekolah. Jadi pengelolaan peserta didik ini cangkupannya luas, tidak hanya soal pendataan saja, yang secara operasional ini bertujuan supaya mempermudah juga membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut melalui proses yang diselenggarakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik berfungsi sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Adapun penjelasan dari fungsi pengelolaan peserta didik yang lebih terperinci, yaitu 1. Fungsi yang berkaitan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya yang meliputi kecerdasan dan bakat. Yang kedua, fungsi yang berkaitan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik
bersosialisasi dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, fungsi yang berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik dapat menyalurkan hobinya. Yang keempat, fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Dengan adanya fungsi ini diharapkan dapat membuat peserta didik sejahtera dalam menghadapi hidupnya. Karena jika seseorang peserta didik sejahtera, maka ia akan memikirkan kesejahteraan teman sebayanya. Adapun tujuan dari pengelolaan peserta didik yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Sedangkan tujuan khusus pengelolaan peserta didik yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan tercapainya poin pada nomor 1, 2, dan 3, maka diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik yang perlu dipedomani. Yang pertama, pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Hal ini penting dilakukan sebab peserta didik adalah elemen penting pada lembaga kependidikan, khususnya sekolah, untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan peserta didik harus sejalan dengan tujuan pengelolaan sekolah atau paling tidak harus mendukung tujuan pengelolaan sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan perbedaan. Adanya keanekaragaman latar belakang atau perbedaan diharapkan mampu membuat para peserta didik bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain. Yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun di masa depannya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan peserta didik. Pendekatan peserta didik ini ada 3, yaitu pertama adalah pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Wujud secara operasionalnya yaitu mutlak hadir di sekolah, penuntutan disiplin, harus menyelesaikan tugas di sekolah, memperketat prestasi. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini lebih mementingkan kesejahteraan dan keadaan seorang murid. Wujudnya adalah seperti menciptakan keadaan kondusif pada saat belajar dan menyenangkan untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang ketiga adalah pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini adalah gabungan dari pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini wujudnya adalah menciptakan keadaan kondusif pada saat belajar. Selanjutnya adalah ruang lingkup peserta didik. Yang pertama adalah perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik di sini maksudnya adalah perencanaan peserta didik wajib untuk dilakukan karena setiap yang dipikirkan secara matang dengan memperhatikan seluruh aspek. Yang kedua adalah penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik ada 5 tahap, yaitu adalah pertama, kebijakan penerimaan peserta baru. Yang kedua adalah sistem penerimaan peserta baru. Yang ketiga adalah kriteria penerimaan peserta baru. Yang keempat adalah prosedur penerimaan peserta baru, dan yang terakhir adalah problema atau masalah penerimaan peserta baru. Yang ketiga adalah orientasi peserta didik. Di sini orientasi dilakukan di hari-hari pertama masuk sekolah dengan tujuan untuk memberikan pengenalan sekolah terhadap peserta didik. Yang keempat adalah
mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, karena kehadiran peserta didik adalah hal yang penting bagi sekolah. Yang kelima adalah pengelompokan peserta didik. Yang keenam adalah mengatur evaluasi hasil peserta didik. Di sini evaluasi yang dimaksud adalah seperti ulangan, ujian yang diberikan kepada murid itu bisa mengevaluasi hasil belajarnya yang dipelajarinya. Yang ketujuh adalah mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Setiap sekolah memberikan standar nilai yang telah ditetapkan untuk kenaikan kelas. Jadi, seorang murid harus melewati standar atau batas untuk bisa naik kelas. Yang kedelapan adalah mengatur peserta didik yang mutasi atau drop out. Itu adalah peserta didik yang telah melakukan kesalahan dan membuat keadaan sekolah tidak kondusif kembali. Itu dapat dilakukan kebijakan dengan mutasi atau drop out. Yang terakhir adalah kode etik atau pengadilan atau hukum atau disiplin. Di sini maksudnya adalah ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh seorang peserta didik saat berada di sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh semua murid. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu dia materi tentang pengelolaan peserta didik yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, peserta didik adalah individu atau orang yang mendapatkan layanan pendidikan untuk meningkatkan potensi diri menjadi lebih baik lagi. Pengelolaan peserta didik yang merupakan suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah mempunyai fungsi sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dengan seoptimal mungkin, baik secara individual, sosial, kebutuhan, aspirasi, maupun potensi dari peserta didik itu sendiri. Dengan diterapkannya pengelolaan peserta didik di sekolah, diharapkan dapat meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar di intra maupun ekstra, sehingga peserta didik dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah, serta dengan tujuan pendidikan secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya, materi tentang pengelolaan peserta didik dapat dilihat pada referensi berikut. Sekian pemaparan materi tentang pengelolaan peserta didik dari kelompok 6 kelas 2 BPKP Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI di Serang. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.